Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita hidup, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita mampu menghadiri sholat subuh berjamaah sekaligus majelis taklim. Salat ini salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini berdasarkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Suatu keberkahan pagi hari ini kita diimami oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Adlami MA, sekaligus beliau akan memberikan materi kajian pagi hari ini dengan tema akhlak dan tasawuf. Tanpa berpanjang lebar, kami serahkan kepada Prof untuk bisa menyampaikan. Kami akhiri itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman yanfa'una warzuqna fahma. Rahmatullah wa nafa'ana Allah ta'ala. Apa kata ibu-ibu tengah subuh Assalamualaikum rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas Allah Subhanahu alamin atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita subuh ini. Kita berjamaah subuh yang kita lakukan dengan kajian atau taklim dan baca Al-Quran ini di Allah Taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lakukan subuh ini mengawali aktivitas kita mendapatkan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Kita masih melanjutkan bahagian dari tahapan rintangan untuk kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang hayat dunia, kehidupan dunia, mesti kita dan gemerlapnya kehidupan dunia. Solusinya adalah kita sukut, kita berdaya dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini tentang pergaulan kita dengan makhluk. Ya, pergaulan kita sama manusia. Halaman 19 dan yang lalu saya ingin ulangi lagi bagaimana satu kondisi, satu sifat yang sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan satu zaman yang zaman itu banyak orang yang melakukan janji-janji tapi kemudian tidak menepati, merusak janji-janji.
manusia termasuk janji kepada Allah. Allah tentu memiliki kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah, dan juga janji kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi seorang mukmin, memiliki konsekuensi bahwa kita adalah hamba Allah yang mesti segala perintah Allah kita lakukan, tapi yang patuh, yang wajib, kemudian segala yang dilarang ditinggalkannya. Wahofat amanatuhum, dan banyak amanah-amanah yang disepelekan, memikirkan amanah, baik amanah agama, amanah harta, amanah anak, istri, termasuk di amanah jabatan, mungkin ya, jabatan itu juga amanah. Orang banyak berebut jabatan tapi tidak menjaga amanah yang jabatan. Orang berburu tentang kehidupan duniawi, tapi ketika diberi kemudian tidak dijaga amanah, dan seterusnya. Seperti inilah. Lalu ditanyakan, asna'u inda dzalika ja'alani Allah tidak akad. Di para sahabat itu ini ingin apa yang harus kita perbuat dalam kondisi seperti itu. Asyafat baina aswabi'ain itu ya dari syarat dan ya, dari tangannya menunjukkan kerusakan pada syarat itu. Lalu apa yang aku ingin berbuat yang sehingga kemudian menjadikan Allah menjadikan aku sebagai tebusan, sebagai garansinya. Qala ilzam baitaka, Nabi jawab, ilzam baitaka, tetap tinggal di rumahmu. Wa amlik alaika, kendalikan atas kamu di sana lisanmu. Lisan ini umum ya, perkataan, tapi lisan itu juga bisa berupa tulisan. Kemudian lisan itu komunikasi langsung lewat verbal ya, oral, kemudian juga ada komunikasi yang lewat tulisan, macam-macam. Wahud ma ta'rifu, ambillah apa yang kamu tahu. Wadah ma tunkiru, dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Artinya yang kamu kenal, yang kamu baik atau yang baik-baik, ambil yang makruh, yang baik-baik, tinggalkan yang mungkar. Jadi makruh itu yang dikenal baik, ambil yang sudah dikenal baik. Sholat pasti kita kenal baik, sedekah pasti kita kenal baik, dan seterusnya. Waktu cuma ta'rifu wadah ma tunkiru, dan tinggalkan yang mungkar. Ma'alaika bi'amril khaswah, wajib atas kamu untuk lebih memperhatikan amril khaswah, urusan pribadi, urusan individual, urusan khusus kita. Wadah angka amrul amah, tinggalkan dari kamu perkara umum. Kalau sudah situasinya tidak memungkinkan kita untuk bergaul bersama-sama, maka kita lebih mementingkan pribadi kita ketimbang kita campur dengan orang tapi terkontaminasi, terbawa kepada keburukan. Lebih penting.
Wa dzukira fi khabarin akhar, dan disebutkan dalam hadis yang lain annahu alaihi salatu wassalam qala, Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan salam, beliau berkata, "Dzaka ayyamul hasbi." Dzaka ayyamul haji. Itu adalah hari yang kacau, hari kekacauan atau masa-masa kekacauan. Ila wama ayyul hasbi. Ditanya Nabi, hari-hari kekacauan apa maksudnya? Qala inna la ya'manu rajulu jalisa. Waktu itu seseorang tidak merasa aman dengan tempat duduknya. Jadi tidak merasa aman dengan tempat duduk itu, tentang pergaulannya, itu sudah tidak aman. Antara kita satu profesi saja, lembaga kita bekerja di situ, boleh jadi juga kita tidak merasa aman. Jadi bekerja di situ tidak merasa aman. Tidak merasa aman ini dari apa ya? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, misalnya saling menguji, saling menjegal. Ya, kalau ada yang muncul di apa, saling hasad, itu yang tidak merasa aman. Bahkan di rumah tangga kita pun juga dari situ bisa jadi kita tidak merasa aman. Bagaimana seorang suami yang bukan menjadi teladan ya, bagi keluarganya, akan menjadi mengacaukan ketentraman rumah tangga. Yang marak ini kan judi dan judi online itu ya, judi online termasuk juga narkoba, dan tidak pernah selesai narkoba itu juga mengacaukan kemudian jadi rumah tangga yang tragis. Ya, polis sama-sama polis, korban dengan suami, karena gajinya selalu kurang dari jumlah yang seharusnya, kesel gitu, bakar. Nah ini semua, padahal itu satu rumah yang mestinya kemudian disitulah tempat kita berteduh, disitulah tempat kita membesarkan anak, tentraman, tapi tidak merasa aman dengan tempat di tempatnya. Demikian di tempat kerja kita, bangunan kita, seterusnya. Nah, seperti itu disebut dengan masa-masa yang kacau itu. Wadakar Mas'ud fi khabarin akhar, waktu di hadis riwayat Abu Dawud. Wadakar Ibnu Mas'ud, dan Mas'ud menyebutkan di khabarin akhar, dari hadis yang lain, bin Haris bin Umairah, dari Haris bin Umairah, karena sekolah sesungguhnya di sini Nabi bersabda, indut lupa an umrika, jika kamu asalnya menolak dari umur ini, panjang umur lah, masih panjang. Jika kamu panjang umur, jika kamu diberi kesempatan, umurnya masih bisa gitu, ini pakai indut lupa, jika ditolak dari umurmu. Agak sulit memahami jika ditolak dari umurmu, maksudnya jika belum wafat, dipanjangkan umur. Sayati alaika zamanun kathirun
khutba'uhu qalilun ulama'uhu. Maka kelak, maka nanti akan datang atas kamu zamanun, satu zaman, kathirun khutba'uhu, banyak ahli pidato, ahli ceramah, banyak orang-orang yang ceramah di sana sini. Jangan-jangan termasuk saya di sini ya, ceramah sana sini, panjangan di sana sini gitu. Qalilun ulama'uhu, tapi sedikit ulamanya. Ulama zaman itu sedikit, artinya yang ceramah itu bukan ulama, bukan ahli agama, bukan yang mengamalkan agama. Ini warning ya, peringatan. Banyak penceramahnya, banyak orang yang dituturi, tapi sedikit ulama. Katsirun su'aluhu, banyak bukan bertanya di sini, meminta-minta. Kalau bertanya boleh, banyak orang-orang yang bertanya tapi sedikit yang menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaannya banyak tapi yang menjawab secara benar, secara lurus itu sedikit. Atau kalau ini banyak yang meminta-minta, banyak orang yang butuh tapi sedikit orang yang memberi. Sedikit orang yang memberi. Peminta-minta yang bertambah banyak, tapi yang memberi sedikit. Ada memberi tapi ada apa, udang dibalik batu apa istilahnya ya, ada maksud tertentu. Memberi menjadi orang yang seakan-akan berkorban, tapi ya termasuk memberi bukan karena ikhlas menjalankan perintah agama, tapi karena sesuatu yang diinginkan. Pamrih. Kalau pamrihnya kepada Allah boleh, pamrihnya kepada Allah. Allah dengan sedekah ini mudah-mudahan Allah memberikan apa itu pamrih kepada Allah. Tapi kalau dengan orang ya tidak kepada Allah, sedekahnya bukan karena Allah. Ini yang kita, tapi yang ada yang memberi tapi ya seperti itu. Wal hawa fihi qaidul ilmi, bahkan hawa nafsunya itu menjadi apa ya, panglimanya ilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu dominasi dengan hawa nafsunya. Kalau orang alim sudah tidak mukhlis, tapi karena dorongan hawa nafsunya, maka ya Allah wa mata dalik. Karena yang dimaksud bertanya wa mata dalik, dan kapan itu terjadinya? Mengatakan wala idza umiyatis sholat, umiyatis sholat, apabila sholat itu ditinggalkan, tidak menjadi prioritas, tidak menjadi perhatian, matinya sholat, umiyatis sholat. Jadi ditinggalkan maksudnya. Kalau sholat banyak ditinggalkan, sholat tidak menjadi prioritas. Kapan lagi mau sholat, tidak mau tidak. Wa qubilatir risha, dan diterimanya suap menyuap. Wah, ini banyak menggunakan Afrika di suap. Qubilatir risha. Wa yubaddin bi'aradin yasir minad dunya, dan dijualnya agama ditukar dengan aradin yasir, dengan ya benda atau harta yang sedikit minat dunia dari dunia.
atas nama agama, tapi untuk kepentingan sendiri duniawi. Najada wa yahaka summa najada. Maka selamat, cari selamatlah, carilah wa yahaka. Cari selamatlah dalam kondisi seperti itu. Selama mencari selamat masing-masing kita harus menjaga diri kita, harus mencari selamat dari keadaan seperti itu. Jadi yang pertama tentu kutubahu kepada haji untuk kutubahu pada bulan ini kan sebagai suatu peringatan kepada kita kalau kita apa namanya ya, soalnya merasa sini ya, merasa jadi ulama. Saya ingat dulu waktu jadi masyarakat yang mungkin maaf ya, jadi kebaikan lain. Begitu pemilihan pengurusnya itu supaya saling apa gitu. Tinggal ada formasi ini, formasi ini. Saya keluar saja dari bukan ulama. Apalagi kalau sudah pakai uang-uang, apa yang mau dituju sebenarnya? Tulis uang. Riswa. Seperti yang mengurus tentang umat ini, semangatnya. Dan diharapkan juga yang bisa ngomong, bisa ceramah, menjadi panutan dan itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat masyarakatnya. Dan itu mencoreng nama baik ulama ketika atau orang yang dianggap orang yang berilmu, dan kemudian antara amaliyah dengan ilmunya tidak jalan. Kultu aku berkata wa jami'u ma dzukira fi hadhil akhbar tarahu bi aynika fi zamanika wa ahlihi fanzur li nafsika. Semua apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini tarahu bi aynika, kamu melihatnya bi aynika dengan pandangan matamu, bisa nadihi pada zamanmu, pada masamu, wahdi dan ya ahli zaman itu, orang-orang yang ada di dalam zaman itu. Pandur li nafsika, maka telitilah, lihatlah, pandanglah nafsika kepada dirimu, jagalah diri dalam keadaan seperti itu. Jangan kemudian terbawa hanyut dengan situasi, dengan zaman yang seperti ini. Ini Pak Harto mengatakan zaman ini, zaman edan. Tapi ngomong pada edan, orang edan orang berumah. Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Apa kalau ada? Mengutip juga. Ya kalau zamannya sudah edan, jangan ikut edan. Kalau edannya sudah hilang akal, ya jadinya itu. Kalau sehatnya sudah tidak berfungsi, hati nuraninya tidak berfungsi. Thumma inna salafus sholih, sesungguhnya salafus sholih Allah meridhoi mereka. Ajma'u, mereka bersepakat ala tahdiri min zamanihim wa ahlihim, bersepakat untuk menghindari atau berhati-hati min zamanihim, dari zaman mereka, wa ahlihim, dan orang-orang yang ada di dalam zaman itu, di zaman itu. As-salafus sholih itu siapa ya? Salaf maknanya orang-orang terdahulu, as-sholih yang sholih. Jadi orang-orang terdahulu pun yang sholih.
pendapat yang lebih masyhur as-salafus shalih itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Itu sahabat ya, sahabat yang beriman, orang soleh, apalagi sahabat bagi ada sahabat besar, sahabat kecil, ada sabiqun al-awwalun, sahabat yang masuk Islam yang lebih awal, itu masuk periode salafus shalih. Kemudian yang hidup pada masa sahabat, jadi tabi'in, dan kemudian yang hidup pada masa tabi'in, tabi'in atau tabi'in, berdasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, khairun nas qarni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah qarni, pada periode aku, pada kurun waktu aku. Kalau kurun waktu zaman Nabi berarti kan para sahabat sama Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Sudah periode Nabi berarti periode sahabat. Di sana para tabi'in bersama dengan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Nah, itu kemudian dalam tabi'in. Kenapa mereka ini disebut dengan khairun nas? Karena memang di zaman Nabi keislaman, praktek keislaman, nah, itu sudah langsung dibimbing oleh Nabi. Pada zaman sahabat, karena sahabat ini dibimbing oleh Nabi, maka sangat dimungkinkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah mencontoh kehidupan Nabi secara langsung, kemudian terus. Semakin berkembangnya umat manusia berada di berbagai tempat, tidak hanya di Jazirah Omen, sudah kemana-mana, itu sudah mulai banyak hal-hal yang mungkin juga terjadi di mereka. Wa asarul uslah, dan mengutamakan uslah. Uslah itu apa? Uslah itu Ya, menyendiri, berdiam diri, ya, menjauhkan diri. Jadi Mu'tazilah itu awalnya itazalah bin apa itu dari Hasan Al-Basri. Dari pengajian Hasan Al-Basri dulu. Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in yang ditokohkan dan sangat berpengaruh. Banyak kemudian yang menimba ilmu kepada Hasan Al-Basri itu. Di antara muridnya itu kemudian Wasil bin Atha. Wasil bin Atha menjadi jamaahnya pengajian. Ada pertanyaan tentang antara anak kecil, orang dewasa. Kenapa besar dulu disebutkan? Apakah mereka itu masuk surga? Lalu jawab tidak puas dengan jawaban Hasan Basri, bahwa sebenarnya itu i'tizal min jama'atin Hasan Basri. Dia menjauhkan diri. Jadi
tidak lagi bergabung. Malah memberikan sebuah dengan nama Mu'tazilah itu kemudian intizar, uzlah itu menyingkir dari harusnya dari pergaulan yang buruk, dari pergaulan yang buruk. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika situasi di Mekah ketika itu secara akidah mereka minta berhala, kemudian secara moral dan akhlak mereka sudah sangat buruk, bahkan kemudian mereka membunuh bayi-bayi dan seterusnya itu. Jadi itu uslah dari keramaian dari itu kehidupan bangsa Arab. Kedua hero, kemudian kholwat, namanya kholwat. Nah, kholwat itu menyepi. Usulnya baru menyinggir ya. Nah, kholwat menyendiri. Ada tahanus istilahnya ya. Tahanus itu takwa ibadatil asnam, meninggalkan penyembahan berhala. Ada juga ta'assum, meninggalkan, menjauhkan dari perbuatan dosa. Jadi kalau situasinya tidak mungkin lagi kita untuk bisa bergaul dengan kondisi seperti itu, maka kita menyingkir saja. Ya, tidak kita bergaul dengan orang yang kalau kita tidak mampu nanti untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang lain. Teruslah. Dan sekarang ini kan sama dengan hijrah. Hijrah itu kan meninggalkan ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah fisik ya. Tapi hijrah kita tidak perlu kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita tidak bisa menjalankan agama di situ, bagaimana Nabi dulu sangat dirintangi dan dimusuhi, bahkan mau dibunuh di Mekah, tapi hijrah di Madinah. Jadi untuk agama, keselamatan agama, itu Nabi hijrah di Madinah. Itu hijrah fisik. Hijrah mental adalah kita bisa dalam kehidupan seperti itu, tapi kita menghijrahkan diri untuk tidak terbawa arus yang tidak baik. Tapi kalau kita berkelompok di satu kelompok, yang kelompok itu kita tengarai kemudian akan menghambat ibadah kita kepada Allah, ya jangan kita ikut pada kelompok itu. Teruslah. Kita mau mewarnai masyarakat yang seperti itu, misalnya di kelompok tukang judi, maksudnya kita akan mewarnai, ya silakan kalau bisa. Silakan kalau bisa. Tapi kalau kita akan terbawa arus kemudian kita menjadi itu lebih baik kita uslah mana yang uslah. Baru dan berkomunikasikan menjadikan yang tersebut bakal usung begini dan saling berwasiat. Saat itulah kita saling merintahkan yang baik ya, saling berwasiat. Wala syakka annahum kanu ansura wa ansara, dan tidak dilakukan annahum, sesungguhnya mereka salafus sholih itu adalah orang-orang yang lebih absor wa ansar, absor lebih bisa melihat, bisa memberikan nasihat.
orang-orang yang soleh dahulu, itu orang-orang yang benar-benar jadi panutan, sudah mewanti-wanti seperti itu. Sebab anna zaman lam yasir ba'dahum, karena pada masa itu tidak ada tidak menjadi sesudah mereka itu khairan, lebih baik. Pada masa mereka saja as-salafus salih itu sudah mewanti-wanti, sepakat mereka berhati-hati hindari masa itu. Jelas saja kalau tidak mampu, kita saling berperintah yang baik, saling berwasiat. Sebab sesudah mereka itu lam yasir ba'dahum khairan mimma kana. Sesudah masa as-salafus salih itu tidak lebih baik keadaannya, bal asyarru wa amur, bahkan lebih buruk dan lebih pahit. Wa huwa marbutul Yusuf, apalagi masa sekarang. Setan gepeng itu kadang-kadang menjadi malaikat juga. Itu maksudnya. Apa ini? Kalau mengganggu kita jadi setan kan? Ya. Kalau merusak kemudian anak-anak kita yang rusak jadi setan gepeng. Tapi di situ justru banyak juga manfaat dan kemaslahatan kalau kita bisa mengambilnya, memanfaatkan. Berbagai ilmu di situ banyak. YouTube dan apalah itu ya, yang baik-baik banyak. Dua mata sisi. Dan itu benda mati, tergantung kita yang hidup yang memanfaatkan. Ya, cucu-cucu saya itu bisa makan kalau sambil megang HP. Dan ribut-ribut diberi TV ya sudah mojok saja. Gimana tadi? Aman dengan HP-nya. Ya, aman dengan HP. Itu susah aja dilakukan. Tapi kalau di rumah saja itu makan tanpa itu ternyata bisa. Seperti apa? Bisa ternyata. Ini kan namanya problema peradaban. Apalagi nanti sudah masa baca, yang buka yang baik-baik saja muncul yang tidak baik nanti. Kalau mereka lalu mau membuka itu dan macam-macam, harus dijaga lah, memang harus dijaga. Bantu-bantunya ini besar sorry. Ini tentang hambatan kita dalam ibadah kepada Allah. Kepada Allah itu antara lain adalah makhluk. Di panjang lebar. Sedikit lagi ya. Sami'tu as-Sawri yaqulu wallahi allati la ilaha illahu laqad allati husnaka fi hadzal zaman. Aku mendengar as-Sawri, as-Sawri Sufyan as-Sawri, ya termasuk tabi'in, dari as-Salafus Shalih tabi'in. Berarti dia belajar dari sahabat. Lahir tahun 96 Hijriah atau 916, wafatnya 161 di Kufah. Kufah itu di Irak, di Basra juga Irak. Sufyan as-Sawri ini sudah menyatakan dulu ya, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali dia Allah. Laqad halatil husna fi hadzal zaman, benar-benar itu telah halal
waktunya lah untuk uzlah pada masa ini. Bagaimana metode mengislahkannya itu, caranya mengislahkannya itu yang terpenting. Satu lagi, kultu ana, aku mengatakan saya, aku, berarti yang mengetahui pengarang kitab ini. Walakin halat fi zamanihi, dan sungguh jika pada zaman as-Samuri itu saja sudah saatnya kita islah, fa fi zamanina hadza wajabat qadruhu. Maka zaman kita ini sudah wajib hukumnya, fardu hukumnya untuk Islam. Dari keburukan-keburukan yang sudah merajalela atau ya sudah seperti itulah kondisinya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita dengan mencerahkan yang kita baca ini, kita kaji ini dari orang-orang terdahulu, dari Nabi, kemudian para sahabat, salafus sholih yang wanti-wanti itu, ya dari pengetahuan ini kita implementasikan dalam kehidupan kita. Terutama adalah yang kita jaga keluarga kita, masyarakat lingkungan kita. Kalau dengar lingkungan kita tuh ada hal-hal yang akan merusak lingkungan, ya bareng-barenglah dinasehati, kemudian bareng-bareng kita untuk merubah. Kalau dalam Nabi kan ketika ada melihat kemungkaran, maka ubahlah yang biasi dengan tangan, dengan kekuasaan. Sekarang sampai regulasi lah, aturan-aturan setempat di situ. Ilmiah statik pada lisanin dengan berhenti untuk memberikan nasihat dengan lisan. Ilmiah statik lebih qalbi, kalau tidak mampu dengan hati tidak setuju, kita berdoa kepada Allah supaya terhindar dari kemungkaran itu, kan hilang demokrasi dari tengah-tengah masyarakat kita. Itu kan ada tahapan-tahapan seperti itu. Lebih soal ya, saya kira itu permulaan yang baru. Apa dari asal sulit kalau ada hal yang kita pertimbangkan. Baik Prof, luar biasa kajian pagi hari ini. Fenomena yang beliau sampaikan agaknya sama-sama kita bisa rasakan, bisa kita lihat. Orang memberikan amanah, dia berjanji muda, dia ingkari, dan fenomena carut marutnya dalam dunia kerja dan sebagainya, sampai contohkan orang yang mampu membakar suami istri, bertengkar sama judi online dan seterusnya. Maka tadi ada kesimpulan yang bagus, maka perbaikilah sholatmu, kemudian telitilah diri kita. Yang kita khawatiri fenomena public speaking yang pintar dia menyampaikan nasihat, namun fenomena tidak menjadi ulama atau ustaz untuk dirinya sendiri dan keluarga. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini sebagai anasir, ya, sebagai agen perubahan untuk diri, keluarga, dan masyarakat, insyaallah. Baik, tanpa berpanjang lebar kembali, saya kembalikan kepada jamaah apabila ingin diperjelas apa yang ingin ditanyakan. Untuk ibu-ibu dulu kita tawarkan, ada pertanyaan. Masih jam 6 lewat 7 menit, masih ada waktu. Sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu, kita dari bapak-bapak dipersilakan. Pak Saf, kalau MC yang lama biasanya Pak Safroni diutamakan dulu. Ada Pak? Oh, ibu-ibu ada? Oh, nggak ada, kelas yang salah paham, insyaallah. Baik Bapak Ibu jemaah rahmatullah, mohon kiranya Prof untuk bisa closing statement sekaligus untuk menutup majelis dengan doa. Silakan. Baik, terutama ibu-ibu ya,
yang dekat dengan anak-anak. Ya, situasi yang seperti ini yang digambarkan dalam kitab Al-Ghazali yang sudah ratusan tahun yang lalu, ya ternyata masa depan akan memang hadis Nabi sudah mengatakan seperti itu. Mari kita jaga, terutama yang tadi lah, induknya perbuatan jahat, perbuatan buruk itu menyebutkan Allah pada khamar dan maisir, narkoba dan perjudian. Itu Al-Quran sendiri, bahkan larangan untuk khamar maisir itu kan, terutama khamar itu bertahap, karena saking sudah mengakarnya pada saat itu dan membudaya, kemudian sampai dengan perintah yang keras, tentu mengamal syaitan dengan perbuatan setan dan setan buruk, dan itu akan menghalangi orang untuk zikir kepada Allah, menghalangi untuk sholat, bahkan ada permusuhan, ya, saling benci, saling marah dalam dua hal itu yang perlu kita jaga bersama-sama. Kemudian jaga sholat, diperbaiki sholat kita, keluarga kita, jangan sampai di antara keluarga kita itu ada yang tidak sholat. Jadi itu yang sebab keberkahan akan dicabut dari keluarga itu kalau ada di antara anggota keluarga itu yang tidak sholat. Insyaallah ini juga yang sholat akan ditangkan fahsya wal munkar. Berikutnya tentu contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang lain akan kita akan memperbaiki keluarga dan masyarakat kita sampai dengan bangsa kita. Andil kita tentu lebih bermanfaat, lebih berguna untuk kemaslahatan dan manfaat kita bersama. Insyaallah sambil kita juga tidak henti-hentinya memohon perlindungan kepada Allah. Doa-doa perlindungan itu sangat banyak sekali. Allahumma inna a'udzubika dan soal permohonan kita kepada Allah, ini as'aluka wa ini as'aluka sangat banyak dalam sholat itu dari sisi doa kita. Dan ini Allah selalu memberikan topik dengan kita sekalian memudahkan dalam hal dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof yang telah memberikan majelis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu dan warahmatullah, jazakallah, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal kita hadir dalam tamu-tamu surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.